Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sasabila dengan NIM 114180114 dan teman saya Virial Nabihah dengan NIM 114180131. Kemudian Trindi Devi Astriana dengan NIM 114180004. Lalu Hariza Fazari dengan NIM 1141836. Lalu Rahma Karismawati dengan NIM 114180007 dan terakhir Ananda Cita dengan NIM 114180009. Kami dari kelompok 3 Agroklimatologi akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Kemanfaatan Mempelajari Agroklimatologi dalam Masalah Pangan di Kehidupan Sehari-hari di Tengah Pandemi COVID-19. Jangan lupa semuanya untuk tetap di rumah aja ya. Jadi, aku itu suka banget sama teh. Apalagi kalau tehnya itu manis dan buatan mama. Wah, itu teh paling enak deh pokoknya. Tapi kok tehnya nggak manis ya? Mah, kok tehnya nggak manis sih? Gulanya habis, Neng. Kira-kira kenapa ya gulanya bisa habis? Bagaimana dengan ketahanan pangan di Indonesia? Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan stok pangan terutama kebutuhan pokok dan produk hewan dalam keadaan cukup dan aman di tengah pandemi COVID-19. Stabilitas harga pangan juga senantiasa dilakukan dengan menjaga ketersediaan bahan pangan dan alur distribusi yang tidak terganggu. Lainnya, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh bagi penyerapan hasil panen produk pertanian. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif khusus bagi para petani agar dapat menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Di rumah kehabisan beras sampai kami pinjam beras ke tetangga. Kebetulan selama yang di suruh lockdown kemarin, ayah saya juga nggak kerja, suami saya juga nggak kerja, cuma diam di rumah. Beruntung saat keluarga ini kelaparan, ada tetangga dan kerabat yang masih mau membantu untuk memberikan bahan pokok untuk stok selama beberapa hari ke depan. Itu stoknya habis atau memang harganya? Nggak tahu, harganya naik terus. Ya ada di sananya itu naik terus. Kalau misalnya pas posisi sebelum ini ya Mas ya, mungkin bisa jual 20 kilo gitu. Terus kalau yang sekarang ya berkurang, kadang ya 10 kilo, kadang 7 kilo gitu kan. Ada penurunan soalnya yang biasanya beli rumah makan semua pada tutup. Yang tidak kalah pentingnya adalah food security, ketersediaan pangan, ketersediaan makannya rakyat. Saya hadir di sini untuk mengajak direksi dan semua jarum pompa yang ada di seluruh Indonesia, lebih khusus yang ada di Sulawesi Selatan ini saatnya kita dipanggil oleh negara. Ini saatnya bangsa butuhkan kita. Harga gula pasir dan bawang putih yang sempat melonjak saat ini berangsur-angsur normal dengan pelonggaran izin impor sehingga pasokannya bertambah. Mendak menjamin bahan pangan di saat pandemi COVID-19 serta Ramadan dan Idul Fitri aman dan cukup. Berkaitan dengan kebutuhan pokok pangan, saya menjamin untuk bulan puasa dan Lebaran ini cukup stok pangan. Jadi memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita harus memastikan stok pangan ini cukup. Ketahanan pangan di Indonesia dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Yang kedua, teknologi yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, penggunaan lahan yang tepat. Dan yang kelima merupakan iklim serta cuaca. Nah, pandemi ini merupakan salah satu bentuk ketidakidealan dari sistem keamanan yang ada di Indonesia saat ini. Mengapa? Karena pemerintah yang telah
menetapkan bahwa kita harus melakukan social and physical distancing, membuat pembatasan terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan mempengaruhi konsumsi yang biasanya diterima oleh masyarakat. Ketahanan pangan ini akan semakin buruk apabila tidak dilakukan kegiatan preventif. Nah, regulasi dari pemerintah ini menyebabkan pembatasan kegiatan produksi, distribusi, bahkan sampai pada masyarakat untuk konsumsi. Kelangkaan ini menyebabkan harga pasar tinggi karena permintaan yang tinggi dan supply-nya sangatlah rendah, sehingga hal ini menyebabkan krisis bahan pokok terjadi di mana-mana. Salah satu bahan yang mengalami krisis merupakan gula. Di mana kelangkaan gula di Indonesia? Gula pasir sendiri adalah salah satu dari 9 bahan pokok yang paling dibutuhkan dalam kehidupan orang Indonesia. Nah, gula pasir ini dibutuhkan di berbagai bidang dan kalangan masyarakat, mulai dari skala rumah tangga hingga skala industri, yang menjadikan gula ini menjadi salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Menurut Departemen Pertanian tahun 2005, dengan luas area sekitar 350.000 hektar pada periode tahun 2000 dan 2005, industri gula pasir mampu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi sekitar 9.000 petani di Indonesia. Angka itu angka yang sangat tinggi kan? Nah, permintaan gula terdiri atas penggunaan untuk konsumsi rumah tangga dan juga bahan baku industri pangan. Konsumsi gula oleh rumah tangga dapat dibedakan atas konsumsi langsung dan juga konsumsi tidak langsung. Konsumsi gula secara langsung, misalkan konsumsi gula dalam wujud aslinya, dijadikan makanan atau minuman. Sedangkan konsumsi gula secara tidak langsung adalah konsumsi gula melalui makanan dan minuman yang mengandung gula. Contohnya kita bikin teh manis, atau kita bikin kolak atau es buah. Terus bahan pangan itu permintaannya logikanya gini, selama manusia masih makan, maka bahan pangan masih dibutuhkan. Dan faktanya di tengah wabah seperti ini tuh, permintaan bahan pangan tetap bahkan naik. Bisa kalian lihat di tabel. Tren konsumsi gula setiap tahunnya selalu naik, apalagi dengan maraknya industri makanan di Indonesia. Pasti angka tersebut di beberapa tahun ini selalu tinggi. Sayangnya dari berita yang baru-baru ini aku baca, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, khususnya di Jawa Barat nih, menyebutkan bahwa persediaan gula di Jabar semakin menipis. Salah satu pejabat setempat tuh menyebutkan bahwa ketersediaan gula ini yang menipis ini dikarenakan adanya penutupan impor dari luar negeri, khususnya Cina, akibat efek dari wabah COVID-19, sehingga ketersediaan gula hanya bisa ditopang oleh petani dalam negeri. Beliau tuh menyebutkan, angka kebutuhan gula ini belum pasti, hanya di beberapa distributor, stoknya berkurang dan harganya tinggi sekitar 17.000 per kilogram. Berapa tonasenya saya belum ada data yang terbaru, yang pasti menjelang bulan Ramadan, kebutuhan gula akan meningkat. Mungkin ini cuma di Jawa Barat, tapi siapa yang bakal menjamin kalau hal tersebut tidak juga terjadi di daerah lain, khususnya di Indonesia yang kebutuhan terhadap gulanya tuh tinggi. Emang gula ini sepenting apa sih sampai ketersediaannya menipis lah, sampai jadi salah satu 9 bahan pokok lah? Emangnya kita bakal mati kalau nggak ada gula? Emang gula ini tuh penting karena tubuh tuh membutuhkan asupan gula supaya tetap sehat. Hanya saja takaran sehari-harinya perlu dibatasi. Dalam artian, asupan pemanis tambahan tidak boleh berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, riset tuh menyebutkan kalau misalkan tubuh kita sama sekali nggak mengkonsumsi gula, dapat menyebabkan penyakit darah rendah, penyakit hipoglikemia, dan juga malnutrisi. Nah, apalagi di tengah masa-masa pandemi ini, kita butuh asupan makanan bergizi supaya tubuh bisa meningkatkan imunitasnya. Selain dari segi kesehatan, ekonomi bangsa pun bakal merosot jika ketersediaan gula terbatas, mengingat banyaknya industri rumah tangga hingga industri skala besar yang membutuhkan gula sebagai bahan pokok. Cara kita menjaga kestabilan ekonomi adalah menyediakan bahan pokok untuk industri-industri tersebut. Terus bagaimana sih produksi gula sekarang? Ketua Asosiasi Gula Indonesia, AGI, yaitu Budi Hidayat, memprediksi produksi gula di tahun 2020 mencapai 2 hingga 2,1 juta ton. Hasil itu menurun 10% dari produksi tahun kemarin, yaitu 2019, sekitar 2,227 juta ton. Menurut beliau, turunnya produksi gula ini terjadi karena
musim kemarau yang panjang di tahun 2019. Tebu yang membutuhkan pasokan air yang cukup banyak untuk bisa tumbuh, akhirnya bisa gagal panen sebab pada masa tanam, yaitu di bulan September hingga Oktober 2019, kekurangan air. Nah, hal tersebut mulai terlihat dari hasil pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS yang menunjukkan bahwa harga gula di beberapa provinsi sudah merangkak dari 14.000 per kilo dari harga jual normalnya itu sekitar 12.000 per kilo. Asosiasi Gula Indonesia ini juga memproyeksikan kalau produksi gula sepanjang Januari sampai Mei 2020 sebesar 100.000 ton, khususnya di Pulau Jawa, yang akan dimulai produksinya pada akhir Mei hingga awal Juni. Jadi apa hubungan dari agriklimatologi sama budidaya tebu di Pulau Jawa? Nah, sekarang udah tahu kan seberapa pentingnya manfaat gula di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Tebu sebagai bahan dasar pembuatan gula merupakan tanaman yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Selain digunakan untuk gula, ternyata tebu juga dimanfaatkan untuk bahan pembuatan MSG. Limbah dari tebu juga dimanfaatkan untuk bahan ternak hingga bahan bakar untuk boiler di pabrik gula. Oleh karena itu, perlu banget kan kita untuk meningkatkan produktivitas dari tebu. Gimana caranya? Hal yang harus digarisbawahi dalam melakukan sebuah budidaya itu adalah masalah kecocokan lingkungan yang mendukung produktivitas atau pertumbuhan dari tanaman budidaya itu sendiri. Untuk tebu, dia merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di dalam sebuah lahan yang beriklim C3 berdasarkan Alderman atau yang memiliki 4-6 bulan untuk bulan kering dan 4-5 bulan untuk bulan basah. Kenapa? Karena tebu memerlukan bulan basah selama fase vegetatifnya, dan ketika hampir masak hingga panen dia membutuhkan bulan kering untuk produktivitas gula yang baik. Nah, selain itu juga suhu juga diperhatikan, yaitu sekitar 24 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan optimal di 30 derajat Celcius. Selain itu, unsur dari fisiografi atau geografi juga diperhatikan, yaitu sebuah lahan yang berada di dekat garis khatulistiwa dengan daerah vulkanis atau dataran aluvium yang berbentuk datar atau hingga berombak dengan kemiringan elevasi 0-8%. Dan ternyata berdasarkan iklim dan juga fisiografi dan geografis yang diperlukan, Pulau Jawa sangat memenuhi. Nah, contohnya pada Jawa Timur yang memiliki suhu sekitar 27-30 derajat Celcius dan juga iklim sekitar C3 hingga D3 yang sangat cocok untuk pertumbuhan dan produktivitas dari tebu itu sendiri. Selain itu, juga memiliki ketinggian sekitar 25 mdpl hingga 500 mdpl yang semakin mendukung pertumbuhan dari tebu. Hal ini dibuktikan dari total 321 hektar lahan budidaya tebu di Indonesia, 64,74%-nya berada di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa terbukti sebagai tempat untuk budidaya tebu yang baik. Nah, kompleks banget kan masalah mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama musim pandemi ini. Nah, jadi gimana sih cara kita buat menangani masalah-masalah tersebut, terutama dalam pemenuhan bahan pokok gula selama musim pandemi ini? Nah, dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan regulasi yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Nasional jangka menengah tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, dalam RPJMN tersebut, salah satu prioritas utamanya yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim, serta menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon. Peningkatan ketahanan iklim didukung dengan penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat melalui program pengembangan dan pembinaan klimatologi, geofisika, dan meteorologi yang juga berperan penting untuk mendukung pengurangan resiko bencana.
Capaian penurunan gas emisi rumah kaca semakin mendekati target penurunan emisi gas rumah kaca yaitu sebesar 26% pada tahun 2020. Capaian tersebut didukung dengan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang tercatat dalam sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan online Kementerian PPN atau Beppenas sebagai implementasi dari Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Peningkatan ketahanan iklim dan yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim atau RANAPI pada sektor-sektor prioritas melalui 4 sektor. Yang pertama yaitu peningkatan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir, sektor air, sektor pertanian dengan memanfaatkan data dan informasi geospasial, serta peningkatan ketahanan iklim sektor kesehatan. Nah, mengingat bahan utama dari pembuatan gula yaitu tebu, maka kita merekomendasikan budidaya pelaku bagi petani tebu, yaitu tebu hidup pada iklim yang kering pada musim kemarau selama 3-6 bulan dengan suhu optimum 25 hingga 30 derajat Celcius. Suhu udara yang tinggi diikuti dengan kelembapan tanah dan kelembapan udara yang tinggi akan menguntungkan bagi perkembangan vegetatif tanaman tebu. Nah, cuaca yang kering dingin atau cool dry weather dapat mempercepat pematangan. Curah hujan bagi tanaman tebu yaitu 45 hingga 145 mili per bulan dengan radiasi matahari berkisar 1 sampai 1,4 kalori per cm persegi per menit. Iklim tropik basah seperti di Indonesia ini sangat bertentangan dengan kondisi yang dibutuhkan untuk proses pemasakan tebu secara alami. Maka dari itu ada alternatif lain yaitu dengan melakukan penyemprotan ZPK. Halo, seperti yang udah dijelasin sama teman saya tadi, di sini saya mau menjelaskan lagi mengenai permasalahan dari pertanian tebu yang ada di Indonesia. Jadi dilihat dari kondisi petaninya, sebenarnya tebu itu pengembangannya masih kurang. Dilihat dari ketersediaan lahan, kemudian aspek teknis budaya usaha tani yang dinilai masih kurang memadai. Kemudian penggunaan bibit unggul, pemupukan, dan aspek kelembagaan juga yang masih dilihat banyak terdapat masalah. Untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya ada solusi yang dapat dijalankan, misalnya melalui fasilitas perluasan lahan, strategi pengembangan tebu juga harus disertai dengan upaya peningkatan produktivitas. Selain itu juga dapat dilakukan dengan meningkatkan output maksimum melalui pengelolaan sumber daya serta teknologi yang ada. Kemudian, karena usaha tani tebu itu bersifat padat tenaga kerja, maka penting juga untuk dilakukan pemberdayaan tenaga kerja dengan tujuan untuk Kemudian, intervensi pemerintah untuk mempermudah penyediaan dan akses petani dalam memperoleh bibit unggul sangat diperlukan, karena dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha tani itu sendiri. Sebenarnya sangat disayangkan, pertanian tebu yang sebenarnya sangat potensial, namun seiring waktunya semakin berkurang. Tercatat bahwa luas area pertanaman tebu itu sebagian besar berada di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 63%. Namun, sejak sekitar tahun 1980, tanaman tebu semakin tersingkirkan dengan tanaman lain. Hal ini berdampak pada luas area tanam tebu yang semakin berkurang. Maka dari itu, perlu kita kembangkan lagi pertanian tebu yang sangat potensial ini. Tercatat juga bahwa produksi gula putih kristal itu paling banyak se-Indonesia ada di Jawa Timur. Dalam kurun waktu dari 2012 sampai 2016, rata-rata produksinya mencapai 1,28 juta ton per tahun. Produksi ini berkontribusi sebesar 48,33% dari produksi tebu seluruh Indonesia. Di antaranya ada 5 kabupaten yang produksi tebunya terbesar di Jawa Timur, yaitu Malang, Kediri, Lumajang, Jombang, dan Mojokerto. Hal ini karena tebu tumbuh baik pada daerah beriklim panas tropika dan subtropika,
yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Kemudian tebu dapat ditanam di dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Selain itu, temperatur optimum perkecambahan tebu adalah 26 sampai 33 derajat Celcius dan 30 sampai 33 derajat Celcius. Rata-rata curah hujan yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal tanaman tebu adalah sebesar 1.800 hingga 2.500 mm per tahun. Selain itu, jika curah hujan tidak mencukupi, lahan tebu juga dapat dialiri dengan irigasi. Dilihat dari potensi pengembangan tebu, sebenarnya sangat disayangkan jika usaha dari pertanian tebu tidak lebih dikembangkan lagi untuk meningkatkan produktivitasnya. Wah, ternyata bener nih kalau gula itu lagi langka, dan kelangkaannya disebabkan oleh adanya impor-impor barang yang ditutup dan adanya kekeringan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa berdasarkan iklim, tanaman tebu itu baik di Pulau Jawa. Sekitar 64,74% tanaman tebu ada di Pulau Jawa. Nah, selain itu ada 2 solusi berdasarkan agroklimatologi. Nah, solusi yang pertama adalah membuat regulasi iklim oleh pemerintah. Hal ini sudah ada pada rancangan teknokratik. Dan yang kedua adalah membuat sistem irigasi. Hal ini dapat digunakan dalam saat kekeringan dan untuk curah hujan yang tinggi. Nah, sekian penjelasan mengenai kelangkaan tebu dan kebutuhan pokok serta solusi-solusinya. Terima kasih.